Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa merupakan suatu ikatan batin antara seorang hamba dengan Sang Khalik. Di saat seorang hamba berdoa kepada Sang Khalik, itu pertanda batinnya lagi terhubung dengan Sang Pencipta. Makanya kita di dalam agama Islam, kita itu diwajibkan selalu berdoa kepada Allah. Tanda kita seorang hamba tidak terputus hubungan batin kita dengan Yang Maha Kuasa. Apabila seorang hamba tidak mementingkan apakah itu yang disebut dengan doa, menganggap sepele doa, dan tidak pernah berdoa, maka seorang hamba itu dinyatakan oleh Allah adalah sebagai hamba yang sombong terhadap Allah. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam banyak kekurangan. Sehingga dengan kekurangan itulah kita harus banyak berdoa kepada Allah. Ujung tombak dari usaha adalah berdoa kepada Allah. Apapun yang mesti kita lakukan, kalau tidak dengan doa, maka perbuatan kita itu Allah cabut itu keberkahan. Suatu contoh, kita ingin berjalan pun harus berdoa, minta perlindungan dari Allah. Karena tanpa perlindungan Dia, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita di saat kita ada dalam perjalanan. Begitu juga dengan kita mau tidur. Juga kita harus berdoa kepada Allah. Tidak ada manusia yang bisa menjamin di saat dia tidur, dia bisa menjamin setelah dia tidur dia akan bangun lagi. Itu tidak ada manusia yang bisa menjamin. Karena itu kita harus juga berdoa kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Jiwa raga kita serahkan kepada Allah. Mau makan pun kita berdoa kepada Allah. Tanda apa? Tanda kita menyadari adalah nikmat yang Allah berikan itu adalah hal yang luar biasa. Makanya jangan pernah meremehkan suatu doa. Doa di dalam ayat Al-Quran itu sangat banyak sekali. Doa itu akan memberi efek di dalam diri kita apabila diri kita ini, kolbu kita, jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang bersih. Maka di dalam Al-Quran itu ada Allah katakan, qad aflaha man tazakka. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maka di sini apabila kita sudah bisa membersihkan jiwa kita, dengan bismillah saja, itu akan memberi efek yang luar biasa terhadap diri kita. Kita kenal cerita di waktu zaman baginda Rasul, di saat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia sedang beristirahat, duduk di bawah sebuah pohon korma.
Maka datanglah seorang kafir Quraisy yang bernama Datsur. Datsur langsung menghunuskan pedangnya ke leher Nabi Muhammad. Apa kata Datsur? Wahai Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan jiwa engkau dari pedangku ini? Di saat itu Nabi Muhammad terbangun. Nabi Muhammad tidak membaca doa begitu panjang. Cuman Nabi Muhammad menjawab, Allah. Cuman Allah yang dapat menyelamatkan jiwaku, kata Nabi Muhammad. Seketika mendengar kata-kata Allah yang keluar dari mulut Nabi Muhammad, badan daripada Datsur itu gemetar. Maka jatuhlah pedang yang dia hunuskan ke lehernya Nabi Muhammad. Lalu diambil lagi oleh Nabi Muhammad pedangnya Datsur. Dihunuskan pula ke lehernya Nabi Muhammad. Salah, ke lehernya Datsur. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Datsur, wahai Datsur, siapa pula yang dapat menyelamatkan nyawa engkau dari pedang ini? Kalau logikanya, kalau kita berpikir dengan logika kita, logika sederhana kita, Datsur bisa saja meniru apa yang dikatakan oleh baginda Rasul tadi. Kenapa kok Datsur tidak bisa mengucapkan Allah? Lalu Datsur menjawab, engkau ya Muhammad. Datsur tidak bisa meniru kata-kata Nabi Muhammad. Kata-kata itu kan pendek, cuman Allah. Tapi Datsur tidak bisa mengucapkan hal demikian. Karena apa? Karena Datsur jiwanya belum bersih. Itulah ayatnya tadi, qad aflaha man tazakka. Kebersihan jiwa itulah yang memancarkan, yang menghubungkan batin kita kepada Allah. Maka perlunya kita membersihkan jiwa kita supaya batin kita terhubung kepada Allah. Ayat suci Al-Quran itu dia suci dari segala bentuk macam keburukan. Maka dia akan menyatu dengan jiwa-jiwa yang bersih dan jiwa-jiwa yang suci. Ayat suci Al-Quran tidak akan pernah menyatu dengan jiwa-jiwa yang kotor. Makanya di saat jiwa kita masih banyak menyimpan dosa, tidak mau bertobat kepada Allah, maka seberapa panjang pun doa yang kita panjatkan, dia tidak akan pernah memberi efek untuk diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.